Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Amira yang akan meminta doa restu dan juga izin dari Aksa untuk menikah secara pura-pura dengan Yuda. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, pernikahan pura-pura antara Yuda dan juga Amira tidak bisa dibantahkan lagi ya. Karena saat itu Bastian Rahardian benar-benar menyuruh Amira untuk menikah dengan Yuda, untuk melindungi dan juga menjaga calon anak yang ada di dalam kandungan Amira. Ya, meskipun hal ini tentunya sangat berat bagi Aksa, namun Aksa terpaksa harus merelakan Amira menikah pura-pura dengan Yuda demi untuk keselamatan Amira dan juga calon bayinya, ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Aksa akhirnya juga datang ke persidangan perceraian pertama dengan Bella ya kawan-kawan, di mana saat itu Aksa datang bersama dengan Amira. Namun ternyata Bella sudah merencanakan sesuatu untuk membalikkan keadaan ya kawan-kawan, di mana Bella justru malah akan menuduh Aksa yang berselingkuh dengan Amira. Apalagi saat Amira hendak turun, ternyata sabuk pengamannya itu gancet dan Aksa berusaha untuk membantu Amira ya kawan-kawan. Pada saat itu Bella yang melihat semua kejadian itu pun langsung memfoto mereka berdua sebagai bukti yang nantinya akan Bella berikan kepada hakim untuk menuduh Aksa berselingkuh ya kawan-kawan. Dan ternyata benar saja, ketika persidangan sudah dimulai, saat Aksa memberitahukan alasan mengapa dirinya ingin menggugat cerai Bella, saat itu Bella mengatakan jika dirinya melakukan semua ini karena memang Aksa terlebih dahulu berselingkuh dari dirinya. Aksa memiliki wanita lain bernama Amira. Bahkan pada saat itu Bella memberikan foto-foto pernikahan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Namun saat itu Aksa memiliki lebih banyak bukti yang bahkan lebih kuat. Aksa mengatakan bahwa pernikahan itu memang pernikahan siri, dan pernikahan itu adalah pernikahan yang diinginkan oleh istrinya. Bella juga ada di sana pada saat itu, bahkan Bella membantu untuk merias Amira. Aksa pun memperlihatkan foto dan juga surat kontrak pernikahannya dengan Amira yang ditandatangani oleh Bella juga. Sehingga pada saat itu bukti-bukti yang dibawa oleh Bella dianggap lemah ya kawan-kawan, sehingga hakim pun memutuskan Aksa dan juga Bella akhirnya bercerai. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti saat Aksa keluar. Amira menanyakan bagaimanakah hasil persidangannya. Aksa mengatakan jika Bella sempat
ingin membalikan keadaan dengan menuduh Aksa berselingkuh. Namun pada akhirnya hakim lebih percaya kepada Aksa, sehingga mereka pun akhirnya pergi dari kantor agama ya kawan-kawan, menuju ke sebuah butik untuk persiapan pernikahan pura-pura Yuda dengan Amira. Bella yang melihat semua itu pun menjadi sangat kesal karena Bella merasa bahwa dirinya yang telah mengangkat Amira dari comberan. Namun sekarang Amira malah justru menusuk Bella dari belakang ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu setelah Amira berganti gaun pengantin, Yuda benar-benar terpana dengan kecantikan Amira. Yuda saat itu benar-benar mengagumi kecantikan Amira. Yuda merasa bahwa Amira tetap selalu terlihat cantik, sama seperti di hari mereka akan menikah. Aksa terlihat begitu sangat cemburu ya kawan-kawan, karena Aksa memang benar-benar tidak suka berada di posisi saat ini. Aksa merasa bahwa dirinya benar-benar tidak berdaya untuk melindungi Amira, sehingga hal ini pun harus benar-benar terjadi. Sementara itu Lian Bagaskara yang ternyata sedari tadi mengawasi mereka semua terlihat begitu sangat senang ya kawan-kawan melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Aksa saat ini, karena istrinya justru malah akan dinikahkan dengan orang lain. Dan melihat bagaimana kecemburuan Aksa membuat Lian Bagaskara menjadi semakin bahagia. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu momen sebelum prosesi ijab kabul dimulai, Amira sempat menemui Aksa ya kawan-kawan, di mana Amira mencium tangan Aksa. Saat itu Amira meminta izin dan juga doa restu untuk menikah dengan Yuda. Meskipun pernikahan itu adalah pernikahan pura-pura, namun status Amira saat ini adalah istri Aksa. Amira pun pergi meninggalkan Aksa dengan kesedihan. Begitu pula dengan Aksa yang hanya bisa terdiam dengan meneteskan air mata. Ya, ini akan menjadi sebuah episode yang cukup seru, menegangkan, dan juga menguras air mata ya kawan-kawan, karena akan banyak sekali adegan-adegan menangis di episode nanti malam, terutama Aksa dan juga Amira. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.